يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Iman itu amal. Dan amal masuk dalam bagian keimanan. Iman itu amal, sebagaimana amal bagian dari keimanan. Perkataan ini terambil dari nusus, nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika," maka demi Rabbmu, dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun. Asyahid yang menjadi dalil, amma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, yakni mengenai keimanan, menunjukkan bahwa keimanan itu amal. Sebagaimana amal bagian dari keimanan. Ayat yang lain, misalnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskannya kepada kamu dengan sebab amal kamu. Apa mungkin orang masuk surga tanpa iman? Jawabnya tidak mungkin. Berarti menunjukkan bahwa iman itu amal, bima kuntum ta'malun. Disebabkan amal kamu. Jadi amal itu menjadi sebab masuk surga. Sebagaimana dosa menjadi sebab masuk neraka. Tetapi amal tidak bisa membeli surga. Kalau amal itu sebagai harga untuk membeli surga, tidak bisa. Itu makna sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ini masuk surga bukan karena amal. Kalau amal itu berupa harga untuk membeli surga, tidak. Tapi amal itu menjadi sabab yang memasukkan seseorang ke surga. Dan dosa sebagai sebab yang memasukkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Nah, ayat ini tegas sekali. Itulah surga. Yang diwariskan surga itu kepadamu. Disebabkan amal kamu.
Disebabkan apa yang kamu amalkan. Bima kuntum ta'malun. Di antara amal seseorang asasnya adalah iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan amal-amal yang lain. Menunjukkan bahwa iman itu amal. Adapun dalil dari hadis, ini hadis ke-37. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Abu Hurairah, dia menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa iman itu amal. Karena yang ditanyakan sahabat, amal apa yang paling utama? Beliau pertama kali menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya seutama-utama amal. Kila, beliau ditanya lagi, thumma mada? Kemudian, apa lagi? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kila, beliau ditanya lagi, thumma mada? Kemudian apa lagi? Qala hajjum mabrurun. Beliau menjawab, haji mabrur. Itu seutama amal. Ada hadis ini sahih, rawahul Bukhari, riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dan al-Imam al-Tirmidzi dan al-Imam al-Nasai, dan di sana ada lagi beberapa imam yang meriwayatkannya. Ini dalil. Karena itu terkenallah perkataan kaum salaf. Iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal, dan amal masuk bagian dalam keimanan. Iman itu amal, dan amal masuk dalam bagian keimanan. Atau di sini saya katakan, hadis yang mulia ini tegas sekali menjelaskan bahwa iman itu adalah amal, sebagaimana amal bagian dari keimanan. Belakangan keluar perkataan-perkataan yang tidak berdalil atau tidak tepat, bukan dari kaum salaf. Yaitu perkataan pertama, bahwa amal itu syarat sahnya iman. Ini tidak benar. Perkataan kedua, bahwa amal itu syarat kesempurnaan iman. Ini pun tidak tepat. Yang benar sesuai dengan hadis. Iman itu amal. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu baru 2 ayat saya bawakan. Di sana ada lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu amal, dan amal bagian dari keimanan. Itulah perkataan kaum salaf berdasarkan nusus, nas-nas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Mudah. Kalau dikatakan bahwa iman itu, amal itu syarat sahnya iman, ini menjadi kerancuan dan menyulitkan dan membebani. Karena ada bagian iman, bagian amal,
yang menjadi syarat keimanan. Yakni tidak sah iman kalau tidak ada itu. Misalnya syahadat. Bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada itu, sah tidak keimanannya? Sah tidak keimanannya? Tidak sah. Ada amal juga bagian dari kesempurnaan keimanan. Begitulah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Sehingga manhaj salaf itu ringan, mudah. Karena ia tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diijma'kan oleh para sahabat al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh murid-murid mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian murid-murid mereka para a'immatud din, para imam agama, dan seterusnya dari masyarakat kaum muslimin dari zaman ke zaman di timur dan di barat bumi sampai hari kiamat. Karena hadis ini terus dibaca dan dipelajari, tidak akan pernah berhenti dan lenyap, apalagi lenyap, tidak. Di kitab ini antum bisa membaca tentang kisah Dajjal didatangi oleh seorang pemuda. Dajjal masuk kota Madinah, dicegah. Ya, cegah. Tidak boleh masuk ke dua kota haram, Mekah dan Madinah. Maka Dajjal singgah turun di tempat yang gersang, yang tidak ada tumbuhannya. Di situ dia mendirikan kemah, tenda besar. Dan keluar dari Madinah, setiap orang-orang kafir, perempuan laki, munafik yang laki perempuan, keluar bergabung dengan Dajjal. Lalu datanglah seseorang, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tegas mengatakan bahwa kamu ini Dajjal. Dari mana orang itu tahu? Dia jelaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada akhir zaman hadis terus dibaca. Orang itu tahu, pemuda itu tahu dengan membaca hadis. Antum baca di kitab ini, siapa yang punya baca di tentang bab Dajjal. Ada hadisnya, panjang hadisnya. Kemudian Dajjal membunuh dia, lalu dihidupkan lagi. Dan ketika akan dibunuh lagi, dia katakan, saya tambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Dajjal baca apa? Anak muda itu membaca hadis. Ketika Dajjal akan membunuh lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan.